Kan berarti itu silahkan. Mau itu ngajar, apakah dagang, kalau suami mengizinkan, berarti ibu dibolehkan dan uangnya itu mutlak buat ibu sendiri. Kalau itu uang ibu sendiri, walaupun nggak izin ke suami, ibu sah-sah saja pakai uang itu. Apakah buat disedekahkan, apakah buat ngasih orang tua, apakah masuk ngasih orang lain, itu sah. Tapi kalau uang suami yang dititipkan ke ibu, ibu harus izin dulu. Pak, izin, ada emak datang, Pak. Karena kalau izin dulu Pak nggak boleh, Pak Ustaz. Itu salah. Ya, harus kasih paham. Waduh, siapa itu? Pelanggaran suami Wa ini. bima anfaqu min amwalihim. Ibu tuh berhak dapat mahar, dapat apa itu nafkah. Berhak. Bu. Sandangnya berhak, pangannya berhak, papannya berhak. Itu kewajiban suami buat ibu semuanya. Ibu ya. Dan sebenarnya ibu punten, seorang istri itu bukan untuk diperbudak. Sebenarnya kalau masalah nyuci baju segala macam, itu suami itu berhak nyari pembantu. Mama, jangan nyuci baju. Ngedumel deh pas sebelah kanan. Kasar mama. Takut tangannya kasar, kapalan mama. Itu tugas suami. Tapi kalau ibunya ikhlas pengen ngebakti ke suami, enggak usah cari pembantu papa. Ibu ikhlas, mama ikhlas. Pahala ya. Pahala. Tuh pahala. Bisa dikasih pembantu. Fasolihatu utawi wong wadon solehah qanitatun ay mutiatun. Istri solehah itu istri yang taat kepada suami. Tidak boleh keluar kalau tidak diizinkan keluar. Tidak boleh keluar rumah kalau tidak diizinkan. Ibu boleh keluar rumah kalau Kamu izin diizinkan. aku begini. Langsung berangkat. Ini mah mentang-mentang suami pergi, ibu pergi. Ay, harus jelas ya bukan? Ya. Apalagi kalau suami itu keluar kota, kesempatan buat ibu. Naudzubillah nggak Naudzubillah boleh. min dzalik. Ibu harus jadi istri yang taat. Apa itu taat, Bu? Kalau dipanggil langsung nyaut. Mama, iya papa, siap. Mama selalu ada. Begitu. Ya. Kalau ibu minta, misalkan ibu pengen puasa, puasanya pun harus izin. Sebab taat ke suami itu wajib, puasa mah sunnah. Tapi taat ke suami itu wajib. Ibu. Jadi kalau puasa sunnah harus izin dulu. Sampai sebegitu ibu. Taat, benar-benar taat. Ya. Hafizatun lil ghaibi, menjaga badannya. Ibu harus pintar menjaga hartanya, badannya, kehormatannya dikala suami lagi tidak ada. Ibu ya. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Tuh, subhanallah. Wanita soleha itu, Bu, wanita kalau dipandang menyenangkan suami. Lamun dipandang oleh suami itu seger, mesem laki ini, Bu. Makanya Bu tolong kalau dulu jangan pakai daster ini. Adem Pak Ustaz. Ini cocok kalau dipakai di rumah. Jangan pakai begini kalau lagi kondangan atau arisan. Giliran di rumah pakai daster. Daster lengan pendek, kedulang kayak laki kandu. Punten Bu, bukan bingung ini mah Bu. Iya. Ibu bedakan buat suami, Bu. Ya. Tiap tidur ke buku bedakan. Ya. Ya. Pakai gincu buat suami. Pakai lipstick buat suami. Coba Bu, sering-sering suami dikasih bibir yang merah. Jangan bibirnya pucat terus-terusan. Kasih bibir yang merah dong Bu, lipstick yang merah. Biar suaminya itu semeringah ya Bu ya. Suaminya senyum. Betah di rumah Bu. Bu, Masya Allah. Orang megawai Bang. Kalau mau masak ibu pegang pulpen. Papa, mau masak apa hari ini Papa? Wis. Pepesan, sambal pecak, sambal goreng, sayur asem, tahu tempe apa oncom. Ditanya ibu. Namanya anak malah dia. Ditakoni lah ini kan. Aji kakang lah. Ayah, ya makan apa hari ini ayah?
Mama siap masakin. Kesenangan papa yang spesial. Begitu dong, Bu. Tuh. Ya, Bu ya. Kasih tahu, Bu. Catat, Bu. Menu Senin subuh apa, Bu? Senin siang apa? Selasa apa? Rabu apa? Jangan tiap hari oncom sama tempe terus, Ibu. Tinggal fulus. Buku catering nanti lama-lama. Ya, Bu ya. Subhanallah. Wallati takhafuna nusuzahunna. Apabila dikhawatirkan istri itu nusyuz, menurut agama fa'idhuhunna. Pertama dinasehati, yang lemah lembut, jangan marah-marahnya doang, Bu. Kita datang dari pasar marah-marah, Bu. Kan ibunya bingung, nggak ngerti, ya, Bu ya. Duduk dulu kenapa sih, ya, Bu ya. Tuh, subhanallah. Fa'idhuhunna. Kalau dinasehati masih tetap aja, Bu. Wah, juruhunna fil madaji, jangan ditemenin tidurnya, Bu. Bener. Ya. Kalau sudah tidak ditemani di kasur masih saja itu boleh dipukul. Tapi tidak boleh sampai mematahkan tulang, tidak boleh sampai meremukkan badannya, nggak boleh sampai keluar darah. Ya mungkin pantatnya apa-apanya gitu, Bu. Boleh dipukul, Bu. Nah, itu sebagai peringatan. Jadi terlalu loyo juga nggak boleh, Bu. Terlalu kasar juga nggak boleh. Jadi sedang-sedang saja. Begitu. Ada saatnya kenceng, ada saatnya kendor, Bu. Begitu ya, Bu ya. Fa'in ata'nakum, tapi kalau taat si istri itu, Bu, tidak boleh mencari-cari jalan yang lain, apalagi sampai dicerai, ya, Bu ya. Inilah keterangan satu ayat tentang masalah rumah tangga. Intinya, ibu wajib taat kepada suami. Tapi suami itu tanggung jawab besar terhadap keluarganya, tanggung jawab besar terhadap ibadahnya. Itu tanggung jawab suami. Ya, Bu. Tentremnya rumah tangga gimana suaminya loh, Bu. Kalau suaminya lempeng, pasti istri mah lempeng, Bu. Kalau suaminya bener, rabi pasti bener ngintil dan buri, betul gak, Bu? Tapi kalau suami nggak bener, jangan salah kalau ibu berontak. Ibu juga bisa berontak. Ibu ya, kalau suaminya nggak bener, ibu bisa nggak bener. Kalau lempeng ikut lempeng, kalau bener ikut bener, kalau suami selamat ikut selamat, ya, Bu ya. Mari ibu kita ciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang harmonis, ya. Insya Allah kalau rumah tangganya bahagia, insya Allah rizkinya melimpah-limpah, insya Allah anaknya juga, Bu, soleh-solehah, ya. Mudah-mudahan apa yang kita dambakan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu, ada doa, Bu. Kalau kita baca, insya Allah rumah tangganya tentrem. Rizkinya insya Allah makmur melimpah-limpah. Enggak panjang, Bu. Satu, setiap masuk rumah baca ayat kursi. Jangan masuk rumah sebelum baca ayat kursi. Bapaknya, ibunya, anaknya kalau masuk rumah baca ayat kursi. Insya Allah rumah tangganya yang biasa ribut hilang ributnya. Tentrem insya Allah, Bu. Allah kasih rahmat, Allah kasih keberkahan. Setiap masuk rumah baca ayat kursi. Mau tidur baca ayat kursi agar kita tidurnya selamat. Insya Allah nggak bakal terjadi, Bu, madorot. Tidak bakal terjadi mati mendadak, nggak bakal kebakaran, nggak bakal kebanjiran. Itu khasiatnya ayat kursi sebelum tidur. Dan baca ayat kursi setelah habis sholat. Jangan tinggalkan sholat, Bu. Jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan bangun malam untuk ketentraman rumah tangga. Tidak boleh mengeluh, Ibu. Kita hidup, Bu, harus sabar. Insya Allah mudah-mudahan dicukupkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jam 5, Ibu-ibu. 2 sesi sudah kita laksanakan. Belum acara tanya jawab, belum ngocok arisan, belum makan-makannya. Karena itu, Ibu, sebelum ditutup, apakah ada yang mau bertanya? Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak didengar. Silahkan Ibu yang mau bertanya, sebelah kanan boleh, sebelah kiri boleh. Ayo, yang mau Ibu, silakan mau ada pertanyaan.
silahkan kalau ada unek-unek di hatinya. Soal nafkah. Itu Ibu. Nah, ini biar siapa? Bu Fitri. Oh iya, monggo silakan dikasih hati. Soal Ya. saya kan harus istrinya harus izin untuk segala sesuatunya. Ya. Gimana kalau suaminya masrahin nih gajinya gitu tuh, silahkan diatur mau ngapain gitu. Ya. Ya. Cukupkan gitu. Bagaimana Pak Ustadz? Soalnya saya ngasih orang tua, ngasih ini, ngasih itu gitu kan, nggak Ya. pernah bilang lagi. Tapi saya maksudnya awalnya nggak bilang, tapi ujung-ujungnya bilang buat ini. Tapi Ya. suami silahkan aja gitu, yang penting Ya. cukup. Ya. Itu gimana Ustadz? Betul. Sebaiknya, Bu, walaupun suami itu ada yang masa bodoh, sebaiknya ibu tetap kalau bisa mah kayak ditulis begitu, Bu. Kapan-kapan takut suami nanya, ibu ya. Soalnya kadang-kadang lah udah sebulan 10 juta entah kenapa baik. Kadang-kadang begitu, Bu. Nah, khawatir ada pertanyaan begitu, akhirnya curiga, Bu. Maka perlu ibu walaupun suami enggak minta data juga, ibu sendiri yang pinter-pinter nulis, Bu. Supaya kapan-kapan suami nanya itu, Bu, supaya menghindari kecurigaan, jadi ibu tinggal nyodorin tuh patung. Bapak ngasih saya sebulan 10 juta. Buat listrik 1.300.000. Anak kita 9, Papa. Tuh. Si Dede, si Andri, si Agus, si Susi, ya. Tuh disebutin, Bu. Nah, baru oh ya bener. Nah, jadi walaupun suami itu ngomong nih diatur saja, tetap kadang-kadang barang ibunya minta lagi, lah udah. Papa ngasih setiap bulan 10 juta habis buat apa aja? Jangan. Tuh. Ya. Gitu. Iya kan? Tumpah gemet. Kalau bisa juga, Bu, walaupun kalau suami ngasih banyak, jangan sampai boros habis pisan. Walaupun ngasihnya pas-pasan, kalau bisa dilebihin, Bu, jangan sampai entek-entekan pisan. Karena namanya ekonomi itu, Bu, ada kalanya lancar, ada kalanya, Bu, nggak lancar. Kapan-kapan kita lagi serat, lagi tadi itu, Bu, musim begini ya, Bu ya. Kalau 10 Kita juta mah masih udah ada bawa minggu ya. semangat. Tuh, bahkan kalau bisa mah, dikira suami nggak punya uang, ternyata mama tuh sebenarnya tiap bulan ngisihin 200 Pak. Setiap sebulan tak beli emas 3 gram gitu. Jadi intinya begini, Bu. Intinya itu uang itu rentan, Bu. Waduh, rentannya Masya Allah. Jadi urusan uang itu harus terbuka. Kayak arisan aja, Bu, terbuka kan, bukan? Jadi pada senang semuanya. Dalam rumah tangga pun sama, harus terbuka. Jadi nggak ada kecurigaan. Itu saja barangkali. Yang lainnya, Ibu. Katanya kalau suami udah ngasihnya sedikit tapi masih itu. Iya. Masih sedikit terus? Ngasihnya sedikit tapi masih Paido. Itu mah namanya kaderate sifati benar. Ya. wes Jadi sifatnya Jadi kalau sudah waktunya begitu, Bu, kita kan pasti tahu wataknya suami tahu wataknya ibu. Kalau sudah tahu wataknya Mbak Bu, lawas disimpan baik, wes sabar baik ya. Itu. Nyari lagi jangan Pak Ustadz, katanya. Siapanya yang nyari lagi? Yang nyari lagi siapanya? Cur. Kalau ibunya nyari lagi nggak boleh. Ya. Itu tadi Pak Ustadz tadi kalau untuk usaha tadi ya, Ya. misalkan usaha dagang nih. Nah, itu kan modal kata Pak Ustadz tadi kalau si istri yang mencari nafkah gitu kan ya, berarti duit itu berhak gitu ya walaupun tanpa izin Ya, suami. betul. Tapi misalkan nih jualan modal itu dari suami, bagaimana itu? Oh, kalau modal dari suami mah harus dijelasin dong. Gitu. Atau nggak begini, Oh, atau nggak dijelasin. begini, Papa ini ngasih ke saya ini
apa utang apa ngasih ke saya. Itu buat mama, bener ya. Kalau buat mama izin pengen buat modal, silahkan. Nah berarti itu sudah mutlak buat ibu. Harus jelas Pak Ustadz. Harus jelas. Karena uang kalau cuma ngasih doang tuh masih bingung. Ini apa? Tapi itu benar mutlak sih kasih modal gitu. Bagaimana tuh? Jadi harus apapun itu harus izin ya. Makanya kan begini Bu, ada uang ini buat kebutuhan, ini buat mama langsung sendiri, ini tolong jagain. Tuh. Jadi ada uang berdua, ada uang buat sehari-hari, ada uang buat ibu sendiri mutlak. Ini mah ada uang milik, sok kalau mau beli emas, sok buat ibu, itu berarti buat mama sendiri asli, buat ibu sendiri. Kalau yang buat uang berdua itu harus izin. Tapi ini misalkan mah dari hasil sendiri, misalkan saya ngajar nih dari honor saya ngasih orang tua itu berarti berhak. Berhak. Ibu nggak izin pun sah. Karena ibu dasarnya awalnya ketika izin minta ngajar diizinkan. Hasilnya bukan untuk suami. Hasil ngajar ibu secara hukum walaupun nggak beli beras, ibu nggak dosa. Tapi walaupun dapat sendiri, ibunya buat beli beras ya sah-sah saja. Itu. Takon Pak Ustadz. Ya. Kriteria seperti apa suami yang harus ditaati itu Pak Ustadz? Wah, mantap pertanyaannya si suami. Ya tentu Bu, begini. Tak suami yang soleh itu jelas ya. Jelas. Tapi kan namanya kesolehan itu kan macam-macam. Ketaatannya kan tidak sama. Secara hukum walaupun suami itu kurang taat, ya tugas ibu tetap wajib. Walaupun suami yang kurang soleh, dia sendiri yang dosa. Ibu jangan nambah-nambahin bikin dosa. Tetap ibu, walaupun suami kemampuannya umpama ngasihnya kurang, sholat isanya terlalu ketinggalan, ibu tetap sebagai istri hak tetap taat. Urusan sholat, Pak, masing-masing. Ya, terserah bapak nggak sholat, itu urusan bapak. Iya Bu. Tapi kalau misalkan suaminya soleh, suka sholat, istrinya nggak sholat, suaminya ikut dapat dosa. Umpama ada istri, suaminya nggak suka sholat, ibu si istri itu nggak dosa. Tapi ketaatan sebagai istri seperti melayani suami itu tetap harus. Cuma ada kata kiai, lamun laki ini orang bener, tukang mabok, tukang main, ting bating, naudzubillah Bu ya, nggak pernah sholat, rapi kasar, pengen nabokin baik, bukan jadi pemimpin malah orang bener, malah ngelotin masih, mana masan? Iku jelek, Bu kata ulama, minta cara juga apa-apa. Itu dibolehkan kalau yang begitu. Kalau semuanya bener Bu, cuma yang namanya sholatnya kadang-kadang orang kan Bu ya. Tuh. Tapi kalau misalkan ya taat masih taat, tapi dia temperamen, ini orang gimana ya? Watak negatif, terus marahan baik. Itu tugas ibu. Kalau punya suami marahan, tugas ibu bagaimana supaya luluh. Sama aja. Jadi suami istri Bu, suami menanggapi istri, istri menanggapi suami. Kalau ketemu suami marahan, saya ini Bu, namanya wong pacaran lah Bu ya. Itu nggak ada jeleknya. Barang us nikah baru ketahuan. Aduh ternyata suami saya ini gua laki ternyata. Ada lagi yang mau tanya Bu? Silakan tadi ada yang assalamualaikum. Ya. Silakan. Ya. Silakan. Pakai mic biar kedengeran. Pak Ustadz mau nanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh tanya Pak Ustadz, Ya. tapi ini di luar dari tema. Boleh silakan. Ini ada teman, anaknya itu mau nikahan. Anaknya mau nikahan. Tapi dia itu sepertinya anaknya ini tidak butuh restu dari orang tua. Si anaknya nggak butuh restu. Ya, jadi anaknya ini mau datang nggak datang terserah orang tua, saya tetap nikah gitu. Terus yang waliin siapa? Jadi orang tuanya ini mau bersikap seperti apa gitu? Apa kalau pamannya dia nggak datang, orang tuanya dosa gitu Pak Ustadz? Pamannya kalau pamannya datang gimana? Soalnya anak itu memang nggak butuh gitu. Datang terserah, nggak datang nggak apa-apa. Yang penting saya tetap nikah gitu.
Gitu Pak Ustadz. Anaknya perempuan. Kenapa dulu sampai bisa seperti itu? Itu. Harus tanya dulu kenapa. Jadi orang tuanya nih benar-benar sedih gitu Pak Ustadz. Jadi mau ke sana, ya anaknya nggak butuh ke sana, ya istilahnya mau ke sana. Ukurannya istilahnya tanggung jawab seorang ibu ke anak, tapi anaknya nggak butuh orang tua. Gimana nih cara orang tuanya ngadepin anak seperti ini Pak Ustadz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Yang posisi yang diceritakan itu orang tua perempuan, Ya. yang bapaknya di kampung sana, dan nikahnya anaknya itu di kampung sana. Ya. Ya. Mungkin kalau wali mungkin bisa sama bapaknya, cuman sama ibu perempuannya ini kok bisa begitu? Ya, paham. Paham. Mudah-mudahan ya Bu ya, kita jangan sampai punya anak seperti begitu. Dan mudah-mudahan walaupun ada didoakan mudah-mudahan jadi anak yang soleh-solehan. Amin. Begini Bu, Gak nyadar ada sikap hidangan anak depan. seperti itu sebenarnya YouTube. kurang baik. Ya. Yang namanya orang tua itu tuh orang tua. Jadi apalagi mau menikah, doa restu orang tua itu sangat penting. Bukan masalah karena jomponya, bukan masalah karena jauhnya, bukan. Justru orang tua itu yang sangat penting. Doanya itu sangat penting, kehadirannya sangat penting. Anak itu tanpa orang tua nggak bakal jadi anak, betul nggak Bu? Tapi karena anaknya begitu, ya bagaimana Bu? Paling ibu hanya tinggal bersedih dan mendoakan saja. Mudah-mudahan ya rumah tangganya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kitanya Bu sampai mendoakan yang jelek. Bu sabar baik Bu. Jadi wong tua kalau ketemu seperti begitu, us nepuk dada sing wake, us sabar baik, didoakan saja Ibu. Kalau sampai ibu marah nggak boleh, sampai bersumpah juga nggak boleh. Itu, us doakan baik. Mudah-mudahan Allah kasih Bu hati, dibalikan hatinya yang tadinya nggak butuh. Mudah-mudahan Ibu ya lama-lama jadi insaf, dikasih apa Bu? Hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Gitu Bu. Memang begitulah Bu. Lihat hidangan pengen Namanya orang dikit. tua itu Bu. Sakit Kita pusing. punya anak banyak yang beda-beda ya Bu. Kunyahnya pahit. Ada sing menengan, ada sing cerewet, ada sing manja. Begitulah anak Bu. Nah sebagai orang tua itu harus legowo, harus bisa mengimbangi. Tuh. Dulu kita jadi anak yang biasa. Sekarang kita jadi orang tua. Ternyata jadi wong tua pun orang gampang. Mungkin dulu ketika kita kecil orang tua kita juga sama Bu. Banyak doanya, banyak sabarnya. Turun ke kita sama ternyata Bu ya. Makanya kita banyak-banyakin doa buat anak. Habis sholat doain anak Bu. Malam-malam doain anak. Kita doa buat anak. Kita puasa buat anak. Kita baca Quran buat anak. Kita sedekah niatkan buat anak. Tuh insya Allah supaya anak kita ini Bu jadi anak yang baik, anak yang bermartabat, anak yang soleh-soleh. Amin. Mudah-mudahan kita ngebina anak ini Bu, walaupun belum sukses, mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bagaimanapun semuanya diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan doaan kepada anak yang tadinya nakal, mudah-mudahan jadi nggak nakal. Kadang-kadang insafnya macam-macam Bu. Ya, insafnya kadang-kadang di masa dewasanya. Lagi sedikit mau orang insaf, berangus gede insaf ada yang begitu Bu. Ya, begitu. Yang lainnya Bu, cukup Tan. Udah cukup? Alhamdulillah. Cukup karena lagi pada makan ya ini. Iya, benar. Ibunya lagi menikmati Pak Ustadz. Benar, silakan. Mohon maaf Pak Ustadz kalau Pak Ustadznya lagi puasa nih. Ya bebas. Kan tadi kan kita disuruh sabar ya Pak ya. Udah datangnya tepat waktu ya, menunggu ibu-ibunya yang belum hadir. Saya ini Bu ceritanya. Pak Ustadz benar-benar sabar. Saya Ya, ini Bu. Pak Ainun mau ada pertanyaan? Cukup. Cukup. Ada lagi? Ya, satu kali lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, Ya. Ya. anak semenjak tinggal bapaknya beneran tambah nakal aja ya, tambah ngeselin aja. Ya. Gimana kita menyikapinya? Kata ulama, Bu, kita sudah berusaha, doa sudah, ikhtiar sudah, wis disabari baik, sebab kita mah nggak bisa apa-apa. Kita minta ke Allah, tapi terus ikhtiar, jangan berhenti-berhenti, Bu. Wis bagianane, wis sabar baik, insya Allah mudah-mudahan nanti Allah kasih kesadaran, Allah kasih hidayah. Jangankan kita Bu, ada kiai punya anak nakal. Selama kiainya masih hidup, anaknya nakal. Begitu meninggal ayahnya Bu, anak yang nakal itu jadi kiai. Tuh. Kita pun sama, Bu. Kita ngebina anak, ada yang pengen kita mah nurut-nurut, tapi tadi itu ya Bu ya. Insya Allah engkau gak orang. Insya Allah. Engkau gak orang. Insya Allah Bu. Apa perlu diempos sama Pak Ustadz Izudin? Anaknya masih kecil Pak, masih berumur berapa tahun? 3 tahun. Udah 3 tahun mau apa Semenjak ditinggal sama bapaknya gitu, jadi rewel. Kemarinan kayak karena ditinggal itu ya. Lau sabar banget. Sabar banget. Terus gede pahalanya Bu. Ditinggal suami, ibu ngurus anak, umat ahli suarga. Amin. Calon surga, calon penghuni surga. Mungkin cukup ya Ibu ya, waktunya sudah semakin sore ya. Mungkin yang ada pertanyaan lagi di kampung dulu aja untuk bulan depannya. Ya. Atau mungkin untuk Senin malam Selasa nanti, insya Allah kalau ketemu sama Bapak Ustadz Al-Judin di musola sebelum salam, mungkin bisa diucapkan kembali. Ya, insya Allah. Saya tunggu nih Bu nih. Tutup Pak. Dan terima kasih untuk Bapak Ustadz cerahannya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah iman dan takwa kita. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dimakan Ibu.